Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, salam jumpa, salam damai, dan salam sehat selalu dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik, Pekan Biasa yang ke-8. Senang sekali, saya Francisca Audrey bisa memandu dalam acara ini. Dan pada hari ini kita akan mendapatkan bimbingan rohani dari Romo Stefanus Ruswan Budi Sunario MSF, atau yang akrab disapa dengan Romo Ruswan. Romo Ruswan, terima kasih Romo sudah bersedia hadir. Sama-sama Bu Audrey. Silakan Romo. Selamat jumpa kepada sahabat Oase Rohani Katolik. Terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, seperti biasa kita akan memulai edisi kita pada hari ini. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Ruswan. Monggo Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, berkatilah kami di hari ini. Jangan biarkan perkataan dan prasangka buruk hidup dalam hati kami, melainkan hanya yang berasal dari-Mu saja yang meraja dalam hati kami. Jauhkanlah kami dari rasa dendam, karena Engkaulah hakim yang adil, yang pantas menghakimi segala perkara. Dan ajaklah kami, libatkanlah kami dalam membangun kerajaan-Mu bersama Putra-Mu Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka. Persembahkanlah syukur sebagai kurban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Pembacaan diambil dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, para nabi telah menyelidiki dan meneliti keselamatan kalian. Mereka telah bernubuat tentang kasih karunia yang diperuntukkan bagimu. Mereka telah meneliti pula saat yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus yang ada dalam diri mereka. Roh itu sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudahnya. Kepada para nabi itu telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, melainkan melayani kalian dengan segala sesuatu yang sekarang diberitakan kepada kalian dengan perantaraan mereka yang diutus oleh Roh Kudus Surgawi menyampaikan berita Injil kepada kalian. Dan pokok pewartaan itu ialah apa yang bahkan para malaikat pun ingin mengetahuinya. Sebab itu, siapkanlah akal budimu. Waspadalah dan taruhlah harapanmu sepenuhnya pada kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kalian pada waktu kalian belum beriman. Hendaklah kalian menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang telah memanggil kalian itu kudus. Sebab ada tertulis, "Hendaklah kalian kudus, seperti Aku kudus adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat, mari kita tanggapi bacaan dengan Mazmur tanggapan. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa.
Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermasmurlah. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang mari kita siapkan hati untuk mendengarkan pembacaan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus berkata betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Ruswan, bacaan hari ini tuh luar biasa ya Romo. Kita diminta untuk menanggapi panggilan dari Tuhan ya Romo. Ya, benar, nah, selain itu, Audrey. ya inspirasi apa nih Romo yang bisa kita dapatkan dari bacaan hari ini? Waktu membaca ini saya teringat ada istilah atau pepatah. Jangan sampai kita itu mengejar ikan teri, tetapi ikan kakap yang sudah di tangan malah lepas. Nggak terbalik tuh Romo. Kan biasa kan peribahasa kan karena kita mengejar yang besar, yang kecil lepas. Iya, betul. Tetapi Injil hari ini mengingatkan kita untuk jangan sampai kita terjebak pada hal-hal yang kecil, sehingga hal-hal yang penting, hal-hal yang besar, itu malah lepas. Yesus berkata pada hari ini, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapak, anak-anak atau ladangnya, dan lain sebagainya, ia akan menerima 100 kali lipat. Ya. Di sini mau mengatakan bahwa ini juga satu kritik. Ya. Banyak orang, juga mungkin sejak pada zaman Yesus, itu mengejar berkat, mengejar kesembuhan ya Romo ya. Mengejar membangun kerajaannya sendiri, tapi lupa pada yang menjadi sumber berkat itu sendiri. Tapi lupa bahwa kita juga dipanggil untuk membangun kerajaan Allah, kerajaan di mana Allah meraja dan Allah adalah sumber berkat itu sendiri. Ini satu pesan buat kita. Kadang-kadang kita lupa bahwa ada hal besar yang kita miliki dalam iman kita. Kita lupa bahwa ada kerajaan Allah yang juga butuh keterlibatan kita. Sehingga kita seringkali mengejar sesuatu yang sia-sia, mengejar sesuatu yang sifatnya sementara, mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu berharga dan dicari lagi itu mudah. Di sini satu pesan buat kita, terutama pada orang-orang yang sungguh ketat menerapkan teologi berkat. Aku diberkati kalau keluargaku sukses. Aku diberkati kalau keluargaku makmur. Aku diberkati kalau, kan aneh, kalau
kita diajak meninggalkan ibu bapa, padahal dalam 10 perintah Allah, hormatilah ibu bapamu. Dan dalam tradisi Yahudi tentu saja ada tanggung jawab tertentu dalam keluarga supaya keluarga itu tetap berjalan dengan baik. Tetapi perintah Yesus kali ini seakan-akan mengajak kita untuk meninggalkan ibu bapa, orang-orang terdekat, ring satu kita, hanya untuk mengejar sesuatu yang belum jelas. Tetapi maksud Yesus adalah suatu kritik bahwa pada saat itu banyak orang yang mengejar berkat, mementingkan dirinya sendiri, golongannya, keluarganya, hanya mau menunjukkan bahwa aku diberkati. Kan sebelumnya juga Yesus ini ngomong-ngomong nih sama anak muda yang kaya raya itu ya. Betul, ya. Aku udah gini, aku udah gitu. Jual kalau berani. Ya, itu. Artinya kita bukan hanya mencari berkat, tetapi kita juga mengarahkan hidup kita pada sumber berkat. Ini yang bisa kita tangkap hari ini. Dan jangan terjebak pada ikan teri. Karena kadang-kala ya Romo ya, kan kita atau orang beranggapan ya, mungkin nggak semua orang sih, beranggapan kalau misalnya kita gagal atau tidak berhasil gitu ya, dianggap hidup kita tuh, atau ya kita tidak mendapat berkat gitu ya, dianggap kita tuh nggak hidup dengan benar gitu loh, maksudnya gitu ya Romo ya. Padahal bukan itu ya, maksudnya standar panggilan hidup kita tuh bukan itu, bukan mendapat berkat itu ya Romo ya, bukan dalam arti sesuatu yang kecil-kecil gitu ya tadi yang kayak Romo sampaikan. Perjuangan ada gagalnya, kalau berhasil terus namanya bukan perjuangan, namanya untung, bahasa Jawanya bejo. Ya. Nah, bukan berarti bahwa kalau kita gagal itu kita tidak mendapat berkat. Atau kalau kita mendapatkan kesulitan, itu kita tidak mendapatkan berkat. Kita tidak menganut teologi berkat bahwa orang yang diberkati adalah orang yang gagal, sementara orang kusta adalah orang yang tidak diberkati, bahkan najis, orang itu. Kita tidak menganut yang seperti itu. Tuhan juga menunjukkan kemuliaannya dalam penderitaan manusia. Ya. Tuhan juga mendidik kita, menguatkan kita dalam kegagalan. Hanya kalau kita orientasinya hanya pada berkat yang keberhasilan, kesuksesan, kekayaan, maka kegagalan tidak mendapat maknanya. Padahal namanya hidup, namanya perjuangan, tidak bisa lepas dari kegagalan, kesulitan, penderitaan. Kalau orientasi kita hanya pada keberhasilan, ini yang berharga sebenarnya, yang juga lebih berharga daripada sekedar keberhasilan, itu akan hilang maknanya. Itu. Mau ikan sepat, mau ikan teri, semua nggak ada artinya ya. Karena yang dikejar jadi nggak jelas ya Romo, maksud saya ya. Iya. Baik, Romo, kita kembali ke ini ya Romo, ke di bacaan pertama ya Romo, di bagian terakhir ya. Saya nggak mengerti mengenai maksudnya di sini dikatakan hendaklah kalian kudus. Iya, hendaklah kalian menjadi kudus seperti aku kudus adanya. Itu maksudnya bagaimana? Maksudnya gini loh, di masa sekarang ini, di mana ada begitu banyak mungkin teknologi atau apapun gitu kan, apakah memungkinkan kita menjadi hidup kudus seperti yang dikatakan oleh Yesus ini, seperti aku kudus adanya gitu loh, maksudnya kayak gitu, apakah memungkinkan itu Romo? Ya, saya punya pandangan bahwa untuk menjadi kudus nggak harus nunggu mati lalu kita dibeatifikasi menjadi seorang santo atau seorang santa gitu ya. Tetapi untuk menjadi kudus hari ini pun bisa kita perjuangkan untuk selalu hidup kudus ya. Nggak usah nunggu mati nanti. Dalam hidup ini kita diajak untuk kudus, memperjuangkan segala sesuatu yang baik, memperjuangkan segala sesuatu seturut dengan teladan Kristus. Dan kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan lewat baptisan, lewat sakramen-sakramen, dan lain sebagainya. Kita sudah dikuduskan. Ya, kita sudah dikuduskan dan kita diajak untuk berlaku kudus
Lalu apakah tadi itu apa teknologi AI zaman sekarang ya? Mengkhawatirkan loh AI itu kalau tidak bisa memakai dengan benar ya. Pokoknya zaman sekarang ini sejak 4.0 lalu dan semakin kesini kok semakin mengkhawatirkan ya. Saya rasa kita harus melihat dunia secara lebih optimis. Ya. Kita diajak untuk melihat dunia sebagai juga jalan untuk masuk dalam kekudusan. Bahkan ada satu Beato ya, masih Beato ya, milenial itu siapa namanya? Carlo Acutis ya. Carlo Acutis itu. Ya. Dia justru menjadi inspirasi karena menggunakan teknologi sebagai sarana pewartaan, menggunakan teknologi sebagai sarana memuliakan Tuhan. Ya. Jadi menurut saya kita yang hadir di dunia, kita yang sudah dikuduskan, itu juga menguduskan dunia dengan segala arusnya, dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini justru bisa kita pakai untuk memuliakan Tuhan, untuk mewartakan. Ya. Itu Paus Yohanes, salah seorang paus ya, Paus Yohanes Paulus II mungkin mengatakan adalah berdosa kalau kita tidak menggunakan media-media dunia untuk pewartaan. Adalah salah mungkin ya, bukan berdosa, adalah salah kalau kita tidak menggunakan. Tetapi justru apa yang ada di sekitar kita itu ya bisa kita jatuh ke dalam sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan, tetapi banyak juga hal yang bisa kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Ya. Jadi tidak bukan sesuatu yang negatif, tergantung bagaimana cara kita memanfaatkannya itu ya. Betul. Jangan sampai kita yang dimanfaatkan ya, Romo ya. Betul, sahabat Oase Rohani Katolik. Iya, baik. Nah, kemudian mungkin tadi yang saya tanya, apalagi kalau saya lihat mengenai ini Romo ya, dalam keluarga. Nah, dalam keluarga gimana caranya kita mendidik anak-anak untuk menjadi kan sesuatu itu kan harus dididik dari kecil ya Romo ya, bukan sesuatu yang tiba-tiba menjadi kudus kan bukan sesuatu yang tiba-tiba ya Romo ya. Bagaimana caranya kita mendidik anak-anak untuk di dalam keluarga untuk menjadi hidup kudus gitu ya? Kita bicara tentang keluarga Katolik, kita bicara tentang keluarga Kristiani. Keluarga Kristiani adalah keluarga yang ada Kristusnya. Keluarga yang ada Kristusnya itulah keluarga Kristiani. Kalau keluarga gak ada Kristusnya, ya berarti bukan keluarga Kristiani. Tapi bagaimana kita membuat satu keluarga itu ada Kristusnya? Ya dengan doa bersama dalam keluarga, ekaristi, ya, kitab suci ya, di tengah keluarga. Maka dalam tanggalan-tanggalan yang dikeluarkan paroki, dikeluarkan yayasan-yayasan Katolik, lembaga-lembaga Katolik itu kan kalender itu selalu ada penanggalan liturgi. Tujuannya supaya keluarga-keluarga Katolik itu juga dekat dengan kitab suci, bisa setiap hari membaca kitab suci sesuai dengan apa yang direnungkan bersama dengan gereja semesta. Ya, kan tujuannya itu. Dan itu direnungkan bersama keluarga, dan dengan demikian orang tua menyiapkan anak-anak untuk menghadapi dunia yang terus berubah dengan iman yang kokoh kepada Yesus yang tetap dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Ya. Jadi Kristus tetap relevan. Keluarga Kristiani yang ada Kristusnya selalu menjadi keluarga relevan yang menyiapkan gereja sekian puluh tahun ke depan dalam diri anak-anak. Ya. Jadi kita harus tetap itu ya Romo ya, tetap di dalam keluarga kita tetap harus membimbing anak-anak kita untuk ya bahwa ada Kristus ini ya, bahwa kita semua adalah mendapat tugas ya untuk dari Kristus untuk untuk menjadi seorang yang kudus begitu ya, dan dalam banyaklah tugas-tugas yang lain sebagai seorang Katolik ya Romo ya. Betul. Ya. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita akan jeda sejenak untuk mengendapkan inspirasi yang disampaikan oleh Romo Ruswan di edisi yang pertama. Dan kita akan kembali untuk mendapatkan edisi-edisi lebih lanjut di sesi yang kedua. Tetaplah bersama kami.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, terima kasih sahabat masih dengan setia mengikuti acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Bagi sahabat yang akan mengirimkan pertanyaan atau sharing iman, silahkan mengirimkannya melalui email ke orkkaj2021@gmail.com atau dapat dikirimkan melalui pesan WhatsApp ke nomor 0881 0251 33438. Masih bersama dengan Romo Stefanus Ruswan Budi Sunaryo MSF dan saya Francisca Audrey. Sahabat, kita akan melanjutkan untuk mendapatkan inspirasi lebih lanjut dari bacaan pada hari ini. Romo Ruswan, tadi yang Romo sudah sedikit menyinggung ya di sesi yang pertama mengenai meninggalkan keluarga. Nah, mungkin Romo bisa lebih jelas nggak sih Romo? Maksudnya jadi kalau saya mau mengikuti Yesus, saya mesti tinggalin atau kayak gimana sih Romo maksudnya sih Romo? Ya itu tadi maksud Yesus tidak selurus-lurus itu ya. Maksud Yesus adalah jangan berpikir tentang diriku, golonganku, keluargaku saja. Ya. Menjadi pengikut Kristus dan terlibat dalam membangun kerajaan Allah itu berarti kita harus keluar, bukan hanya orientasinya pada diriku, keluargaku, golonganku, tetapi kita diajak untuk keluar dari diri kita, ya, yang butuh kesejahteraan bukan hanya diriku dan keluargaku, tetapi juga keluarga-keluarga lain. Yang butuh keselamatan bukan hanya diriku, keluargaku, tetapi juga keluarga-keluarga yang lain. Artinya bukan berarti bahwa minggat dari rumah, misalnya, kasar banget ya, atau pergi dari rumah meninggalkan itu lalu dengan ekstrim. Saya rasa bukan itu maksud Tuhan. Ya, tetapi orientasi hidup kita tidak hanya berpikir tentang aku, keluargaku, golonganku, kelompokku, tetapi kita juga diajak untuk keluar dari kuku tadi itu ya. Kita tetap peduli pada semua yang di sekitar kita ya Romo ya, begitu ya. Kerajaan Allah lebih luas daripada diriku, kepentingan keluarga, kepentingan golongan dan lain-lain. Kerajaan Allah itu harus disebarkan seluas-luasnya. Itu. Ya, baik Romo. Nah, jadi berarti, tapi Romo ya kadang-kala gini loh Romo, ada orang yang udah mengikuti Yesus, tapi kehidupannya nggak membaik ya Romo. Jadi maksudnya gini kan, sebenarnya Romo sudah agak menyinggung sedikit di awal gitu ya. Kita kan mau sesuatu tuh kan maunya kan ya langsung lah ada hasilnya lah Romo gitu ya. Tapi sudah mengikuti Yesus, sudah mengorbankan ini itu, ya mungkin dalam tanda petik sudah meninggalkan keluarga gitu ya. Tapi kok ternyata kehidupannya nggak menjadi lebih baik ya Romo. Itu gimana ya Romo? Ada salahkah gitu loh? Menjadi lebih baik itu dalam hal apa? Ya, menjadi lebih baik dalam arti kok ikut Yesus nggak kaya-kaya sih? Aku udah sembahyang, aku udah ini sama Yesus, aku udah devosi aku. Kok aku nggak sejahtera sih? Ya. Aku ikut atau mungkin Yesus, masalahnya nggak selesai-selesai ya Romo masalah ya? Aku nggak selesai. Yesus bukan ATM, kita doa lalu kita dapat Yesus. Tetapi mengikuti Yesus itu membuat kita hidup dengan mentalitas Kristiani. Menjadi orang-orang yang kuat di tengah arus zaman, di tengah arus dunia ini. Menjadi orang-orang yang punya orientasi bukan hanya dunia ini, tetapi mengorientasikan diri pada kerajaan Allah. Mengikuti Yesus bukan berarti bahwa semua masalah selesai. Tetapi dengan mengikuti Yesus, diharapkan kita bisa menjadi orang-orang yang tenang dan kuat dalam menghadapi persoalan. Punya solusi-solusi yang bijak, seturut dengan teladan Kristus sendiri. Dan secara Kristiani, kita bisa hidup di tengah persoalan yang ada, dan secara Kristiani, kita bisa hidup di tengah arus dunia ini. Secara Kristiani artinya apa? Seturut dengan teladan Kristus. Yang bagaimana? Yang sabar, yang lemah lembut, yang rendah hati. Nah, itu.
Oke. Baik Romo, terus saya bingung ya mengenai di bagian akhir dari ayat itu ya Romo ya. Dan itu sebenarnya satu yang sering suatu ungkapan atau suatu ayat yang sering diulang-ulang di banyak sebenarnya juga di dalam Alkitab juga ada beberapa kali yang kurang lebih hampir sama disebut ya Romo banyak ya. Orang yang terdahulu ini. Iya benar, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Jadi maksudnya apa Romo? Apa mending saya yang terakhir aja gitu ya supaya bisa jadi terdahulu? Maksudnya sama seperti pepatah tadi. Banyak yang ngejar teri tapi kehilangan kakap. Itu ya. Banyak orang yang seakan-akan mengejar sesuatu yang penting. Kehormatan itu penting. Berkat itu kesejahteraan itu penting. Lalu kesuksesan duniawi itu penting. Ya penting juga sih benar. Tetapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu hidup kekal, yaitu hidup bersama dengan Kristus. Tinggal dalam kasih Kristus. Itu jangan lupa, sehingga jangan sampai kita merasa sudah punya semuanya, tapi sebenarnya kita nggak punya apa-apa. Karena yang kita punya banyak sih, tapi cuma teri. Kecil-kecil semua ya Romo ya. Teri gitu enak kok Romo, dipepes. Iya, enak juga ya. Tapi harganya kan lebih mahal kakap. Iya sih. Terus ini kita ngomongin ikan. Ya, itu hanya peribahasa ya. Soal harga saya nggak tahu. Nggak pernah belanja soalnya. Ya. Baik, jadi yang dimaksud adalah yang terakhir itu adalah yang bagaimana ya Romo? Yang terakhir kita tahu ya. Yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Itu tadi. Iya. Terakhir bisa macam-macam ya. Terakhir bisa tidak diperhitungkan, ya. Bisa tidak masuk dalam hitungan. Bisa juga yang terakhir bisa diartikan sebagai yang bontot-bontot gitu loh, artinya yang apa ya, yang kalau hitungan kan ya yang udahlah ini yang terakhir aja gitu ya. Yang ecek-ecek atau yang yang itu. Seperti itu ya. Oh, oke, baik. Nah, baik Romo. Jadi berarti kita harus apapun yang kita perbuat tuh kita harus memberikan yang terbaik ya Romo. Jadi maksud saya betul. Ya itu kita ya kalau kayak gitu kan berarti kalau saya simpulkan seperti bahasa saya sendiri gitu ya. Kita diminta untuk nggak menjadi orang yang hitungan ya Romo. Jadi ya. Gini, kita berbuat yang terbaik itu sangat penting daripada kita merasa diri kita baik. Ya. Saya sih merasa diri saya terbaik, padahal yang kita perbuat belum tentu yang baik-baik. Nah itu akan menjadi yang terakhir. Sementara orang yang terakhir, saya belum buat apa-apa. Saya orang yang tidak berguna. Saya orang yang, tetapi yang dia sudah buat lebih banyak untuk orang lain. Maka dia akan menjadi yang terdahulu. Nah, intinya hidup itu hidup bersama Kristus. Hidup Kristiani itu mengandalkan juga namanya kerendahan hati. Ya, kita juga harus memperjuangkan kerendahan hati. Jangan sampai kita merasa terdahulu, merasa terhormat, merasa baik, merasa terberkati. Ya. Tetapi sebenarnya bukan itu maksud Tuhan. Itu. Jadi saya jadi teringat mengenai salah satu perikop di dalam kitab suci yang mengenai janda yang miskin ya Romo, seperti kayak begitu ya. Jadi kan dia kan seseorang yang tidak diperhitungkan, yang dia punya cuma sedikit, tapi dia bisa memberi dengan sepenuh hati gitu ya Romo ya. Sama juga ada pemungut cukai, ada orang Farisi ya, yang satu berdoa, aku sudah ini Tuhan, aku sudah ini. Tapi yang dipuji orang, aku orang berdosa Tuhan, aku pemungut cukai dan lain sebagainya. Kan Tuhan membenarkan orang yang kedua, bukan yang aku sudah ini, sudah kolektor banyak, sudah. Itu. Ya, jadi bisa dibilang bahwa jadi bisa dibilang bahwa permasalahan yang paling besar adalah rasa keegoisan atau mungkin rasa mampu diri ya, memiliki kemampuan yang besar itu yang mungkin bisa dibilang yang bisa menjadi menjurus kita untuk yaitu jadi kita menjauh dari Tuhan begitu ya Romo ya. Jadi kita merasa kita
punya ini, kita bisa ini, itu semua sehingga menjauhkan kita dari Tuhan ya Romo ya. Baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan pada hari ini kita diminta untuk menjadi seorang yang rendah hati, jangan menjadi seseorang yang merasa bahwa kita bisa mampu untuk merasa mampu ya Romo ya, merasa mampu ini itu begitu ya. Merasa bisa hebat. Mampu. Iya, baik gitu ya. Romo mungkin Romo bisa menyampaikan mungkin ada kesimpulan dari bacaan hari ini Romo. Ya. Yang jelas dari bacaan pertama kita diajak untuk hidup kudus ya, hidup kudus tidak harus menjadi orang kudus setelah mati nanti, tetapi kita memperjuangkan hidup kita bersama dengan Kristus yang kita imani. Kita selalu nempel pada Kristus, kita selalu memusatkan Kristus sebagai pusat hidup kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mengikuti Kristus itu seperti apa? Menjadikan Kristus sebagai pusat itu apa? Ya, dengan mengikuti teladan yang sabar, lemah lembut, dan rendah hati tadi itu ya. Rendah hati, tidak merasa diri hebat, tidak merasa diri, tetapi terus-menerus memperjuangkan segala sesuatu untuk kerajaan Allah. Bukan hanya untuk diriku sendiri, bukan hanya untuk keluargaku, bukan hanya untuk golonganku, tetapi dengan menjadi kudus seperti Kristus, kita justru bisa keluar, bisa menjadi berkat bagi orang lain, bukan hanya mencari dan berburu berkat, tetapi sungguh keluar menjadi berkat bagi orang lain, dan di situ kita ikut serta dalam membangun kerajaan Allah. Begitu. Baik, terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, hari ini Romo Ruswan memberikan kita banyak tantangan, banyak tugas nih Romo, untuk sebagai seorang Katolik, di mana kita diingatkan kembali akan tugas-tugas kita sebagai seorang Katolik. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai di penghujung perjumpaan kita untuk hari ini, dan seperti biasa kita akan sudahi dengan doa penutup dan berkat dari Tuhan melalui Romo Ruswan. Silakan Romo. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu. Semoga sabda-Mu ini dapat kami amalkan dalam hidup sehari-hari sehingga iman kami berdaya guna, dan kami semakin berkembang dewasa seturut dengan teladan Kristus, berani keluar dari diri kami sendiri untuk membangun, turut serta membangun dan terlibat dalam membangun kerajaan-Mu, dan hidup kami pun menjadi lebih berarti, menjadi lebih berguna, menjadi lebih bermanfaat bagi dunia di sekitar kami, sehingga kelak kami dapat menjadi penghuni kerajaan-Mu yang kekal. Doa ini kami haturkan dengan perantaraan Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Allah Bapa yang Maha Kasih memberkati dan melindungi kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Bu Audrey, sahabat Oase Rohani Katolik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, Romo Stefanus Ruswan Budi Sunaryo MSF dan saya Francisca Audrey, kami pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Selamat melanjutkan hari ini dengan penuh cinta. Selamat menjalankan tugas-tugas perutusan kita semua sebagai seorang Katolik. Sampai jumpa dan tetap Katolik.